Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sri Widianti Putri dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Untuk penjelasan berikutnya, mari simak video berikutnya. Oke, materi kita hari ini adalah elemen kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum paradigma baru. Oke, baiklah, yang pertama kita akan membahas standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Adapun fungsi dari standar proses, yang pertama, fungsi standar proses dalam rangka mencapai standar kompetensi yang harus dicapai. Proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni kompetensi yang harus dicapai dalam ikhtiar pendidikan. Bagaimanapun bagus dan idealnya suatu rumusan kompetensi. Yang kedua adalah fungsi standar proses bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni standar kompetensi yang harus dimiliki siswa. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilannya. Oke, yang ketiga adalah fungsi standar proses bagi kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang secara struktural bertanggung jawab dalam pengendalian mutu pendidikan secara langsung. Demikian bagi kepala sekolah, standar proses berfungsi satu sebagai barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. 2. Sebagai sumber utama untuk merumuskan berbagai kebijakan sekolah, khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan. Yang keempat, fungsi standar proses bagi pengawas atau supervisor. Bagi pengawas, standar proses berfungsi sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Yang kelima adalah fungsi standar proses bagi dewan sekolah dan dewan pendidikan. Fungsi utama dewan sekolah dan dewan pendidikan adalah sebagai perencanaan dan pengawasan. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan standar proses. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua adalah memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga adalah mengarahkan proses pembelajaran peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran. Kalian bisa lihat di video ini ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran. Oke, yang selanjutnya adalah standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun isi dari standar penilaian, yang pertama aspek penilaian, yang kedua prinsip penilaian, yang ketiga bentuk penilaian, yang keempat mekanisme penilaian, yang kelima prosedur penilaian, dan yang keenam adalah instrumen penilaian.
Adapun tujuan dari penilaian, yang pertama, monitoring, yaitu memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan memperbaiki hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua adalah pencapaian MAPEL, yaitu menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga adalah pencapaian nasional, yaitu menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Adapun prinsip penilaian standar penilaian, kalian bisa lihat ada beberapa prinsip penilaian yang ada di dalam standar penilaian dalam video ini. Oke, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.